tujuan kita tuh ngumpul seperti apa. Iya benar. Nah, jadi tujuannya itu yaitu untuk bantu orang. Ah, Kita ngumpul konten untuk berbagai macam ide supaya orangnya terbantu gimana itu. iya benar. Apalagi khususnya ya kayak orang yang usaha UMKM segala macam. Itu kan kita ke tempat itu membantu untuk mempromosikan dengan dari IG segala macam, teman-teman semua kan menyebarkan semua. Benar. Akhirnya supaya bisa tertarik untuk melihat tempat itu. Benar. Semakin kita dikasih beban, semakin kita dicibir atau segala macam, kalau bisa semakin kuat. Sampai cibiran jadi pujian. Benar. Itu aja. Oke, well guys, balik lagi di Dibilang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi ada di Dibilang Podcast lagi. Lanjut lagi ya, biasa kita habis isoman kita hajar banyak terus. Banyak-banyak kayak konten ini. Lama gak muncul di dunia entertain. Nah, akhirnya kita muncul lagi. Dan kali ini kita mendatangkan teman-teman konten kreator lagi ke kota Balikpapan. Hari ini aku datangkan salah satu pesulap Indonesia yang terkenal membongkar trik-trik sulap yang ada di YouTube. Bukan. Ringo ya, bukan mirip masalahnya ini, aduh. Sekedar mirip tapi tidak bisa bersulap dia. Iya. Rezeki juga beda. Oke, di sini ada Bang Yudit Setiawan, betul ya? Iya. Yudit Setiawan. Nah, oke. Coba Bang kenalan dulu Bang. Kayak anak ospek itu kenalan gitu kan, nama saya Yudit. Tidak. Iya. Gimana Bang Yudit? Yes. Bang Yudit ini sebagai kreator baru di Kota Balikpapan, betul? Ya, atau sudah lama? Baru sih. Baru 3 tahun. Efek gabut. Ada. Jadi konten kreator itu bermunculan gara-gara mereka kegabutan ya. Bisa jadi. Itu aja. Tapi kalau untuk kontennya sendiri Bang Yudit ke arah mana nih kontennya? Saya sih bebas sih kalau untuk konten. Bebas ya. Bebas pantas pokoknya. Bebas pantas. Pakai baju pergi ke kondangan bebas pantas. Pakai sandal swallow juga bisa. Wih, mantap. Tapi Bang Yudit mulai konten ini karena apa sih? Alasannya masuk ke dunia entertain di konten kreator tuh apa alasannya? Awalnya itu cuma main di kerjaan dengan teman kerja. Jadi Anda kerja atau main? Enggak, sambil jam pulang tuh iseng-iseng kadang istirahat. Bikin sama teman. Terusan kok asik gitu sudah. Ya akhirnya terikut dengan Bang Rafa. Bang Rafa lagi. Hei kamu Bang Rafa, kenapa kamu banyak betul bawa-bawa orang masuk konten kreator? Apakah kamu sudah tidak laku mencari talent-talent baru Rafa? Woi, siapa namamu Rafa atau siapa? Jadi gimana ya? Sebenarnya Bang Rafa ini juga berpengaruh di Dibilang Channel. Karena dia yang banyak ngenalkan aku ke konten kreator Balikpapan seperti itu gitu kan. Mulai dari zamannya Rizky Pancur, sang idola Balikpapan gitu kan, sampai dia sendiri. Tapi kalau sudah ngikut Rafa, apa efek kalau bisa dibilang di Balikpapan ada yang namanya Rafa Effect gitu. Jadi efeknya Bang Rafa itu kayaknya kuat banget di konten kreator Balikpapan ini. Ya selama itu jalurnya positif saya ikut aja terus. Positif corona. Itu aja. Jangan, kalau itu jangan dulu. Berhenti konten. Tapi sudah pernah kena belum? Ya? Sudah pernah kena? Insya Allah jangan sampai. Amin, jangan. Nggak enak Om. Nggak enak. Emang gak enak. Iya, kan aku barusan selesai kemarin. Iya, tapi di masa pandemi ini konten enak aja nggak sih atau banyak halangannya? Ya kalau halangan sih nggak ada sih. Halangan pakai pembalut. Iya. Kalau halangan nggak ada. Yang penting ada waktu pergi buat itu aja. Biasa sendiri atau berkelompok kalau bikin konten? Kalau sekarang sih pasti kelompok. Oh pasti kelompok. Nggak berani sendiri ya? Ngencet banget sih. Sering. Karena dulunya tuh cuma bikin pemandangan atau segala macam. Nah, sejak ikut sama Bang Rafa ini ikut masuk di frame segala macam. Tapi ada nggak sih rasa grogi ketika? Pasti. Pertama kali ngonten gitu? Pasti. Nah itu gimana cara ngadepinnya dulu? Siapa tahu ada teman-teman konten kreator baru nih kan, mau eksis juga, tapi dia masih takut nih kalau ngobrol di depan kamera atau gimana. Ada nggak tips dari Bang Yudit?
Kalau Atau saya sampai sekarang masih grogi juga? enggak juga, kadang sih misalkan nih besok mau bikin konten. Kadang di rumah tuh ngomong sama kaca dulu. Oh, oke. Biar apa? Kalau saya sih kayaknya biar ada rasa pede gitu. Nah, Jadi ngomong sama kaca sudah bahwa itu lagi ngelihat kita dulu. benar. Jadi ya gitu aja sih Setidaknya ngadepinnya. kita ngomentarin diri kita dulu ya Ah, sendiri ya, benar. Tapi kalau untuk ngebuat konten itu sendiri, Bang Yudit biasanya otodidak, apa sih namanya? Dadakan atau ada konsepnya? Kadang pakai konsep, kadang dadakan. Hmm. Misal kayak ada lagi lihat apa atau gimana kan? Heeh. Ah, ini bisa jadi konten, tak bikin. Itu aja. Biasanya muncul inspirasi itu ketika lagi ngapain, Bang? Pas lagi gabut kayak bingung mau ngapain sih tahu-taunya ngeliat di IG, ngeliat di TikTok, YouTube bikin kayak gini ya, bikin kayak gini ya. Tapi beda. Ya sudah gitu aja. Oh, berarti awalnya dari ATM ya, amati tiru modifikasi lah ya seperti itu ya. Kalau aku biasanya dapat inspirasi itu ketika nongkrong di WC, Bang. Itu inspirasi cepet banget masuk, bawa keluar, atas dimasukin terus gitu. Kalau di WC susah karena sebentar aja. Habis masuk keluar sudah sebentar. Enak sekali Anda bisa di WC sebentar ya. Pencernaan lancar. Ulala, luar biasa. Minum Yakult tiap hari. Kok aku jadi ngiklan. Jarang minum Yakult. Makan sayur berarti. Jarang juga. Kangkung. Oh, bikin ngantuk itu. Itu kalau kebanyakan makan kangkung bisa ketagihan, bisa ngefly loh ya. Iya. Ngantuk. Bawanya tidur. Hmm. Bangun-bangun sudah siang sudah. Kan tidurnya malam. Iya tidur malam. Maksud tidur siang. Kira kita kelelawar apa tidur siang kayak Bang Rafa aja. Kalau malam dia online terus. Bah, itu kuat begadang itu. Memang kayaknya baterainya double gitu. Kita gibahin dia aja gimana? Kayak mana? Pas charging. Double power dia. Iya. Iya. Tapi Bang Yudit mulai konten dari tahun kapan, Bang? Sudah kalau untuk dalaminnya sih ada sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya? Nah, iya hampir setengah tahun lebih udah. Oh, setengah tahun lebih. Berarti sekitar 3 bulan lagi melahirkan. Iya, bisa jadi. Melahirkan karya-karya terbaru gitu kan, karya-karya yang orisinil gitu. Nah, sekarang nanyain tentang buat konten ini, karena kan Bang Yudit fokusnya di konten kreasi kan. Kok beda kalau sama Bang Jarod tadi kan dia punya main jobnya adalah seorang chef gitu kan. Nah, kalau Bang Yudit ini kerjaan utamanya apa, Bang? Kerjaan utama sih di karyawan swasta sih. Karyawan di swasta. salah satu retail terbesar di Balikpapan. Sombong, retail terbesar di Balikpapan. Sebut aja dia adalah M. Ya, terus berarti kalau untuk konten di luar jam kerja pastinya kan? Iya. Emang kerjanya jam kerjanya fleksibel atau fix? Karena sip-sipan kan. Oh. Jadi off juga nggak tentu. Jadi harus menyesuaikan kondisi juga. Tetap ngonten tapi nggak ganggu kerjaan intinya. Wah, mantap, keren. Ini buat teman-teman konten kreator baru tuh. Ingat, kalau kalian punya kerjaan dan bikin konten juga, kerja karena konten kalian itu di luar jam kerja. Kalau mau kerjakan konten di jam kerja, ajak bosnya sekalian biar gak dimarahin. Bisa jadi. Ya bener, kalau kayak gitu kan daripada dimarahin, ayo bos ikut bos, barengan. Bang Rafa kan kayak gitu. Karena kalau Di kantor dikerjain juga kontennya. iya. Kalau saya di kerjaan malah disuruh bikin konten promosi untuk toko. Biasanya kayak gitu. Itu juga jadi salah satu keuntungan kita sebagai konten kreator kan ya. Jadi kita dilirik orang bahwa oh ini bisa bikin konten nih, punya follower yang banyak. Boleh dong kita titip promosi gitu kan. Tapi sudah ada belum yang orang-orang titip promosi gitu? Open endorse lah bahasanya. Ada belum? Sudah ada. Sudah. Berarti menghasilkan juga atau free of charge? Masih free lah. Oh, masih bantu-bantu. free lah ya. Oh, bantu-bantu. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini UMKM ini butuh bangkit. Iya. Dan adanya konten kreator ini salah satunya ya ngebantu untuk teman-teman UMKM yang lagi butuh promosi tapi nggak ada budgetnya gitu kan Iya. ya. Apalagi yang baru-baru mulai di bidang usaha UMKM kayak gitu. Kadang kan susah. Jadi ya wajib dibantu lah yang kayak gitu. Iya benar. Wah, keren. Bang Yudit. Kontennya positif pasti kan? Pasti positif. Pernah nggak dapat bikin konten nih, dapat hate dari netizen gitu? Kalau untuk hater sih belum ada. Intinya masih semuanya dalam positif ya semua. Mau? Komentarnya. Nggak dapat hate dari
Gak apa-apa, saya terima aja. Wih. Tapi sebenarnya dapat hate itu bisa ningkatin apa namanya? Bisa ningkatin viewers kita loh sebenarnya. Iya, karena kan berkarya juga harus siap dibenci juga. Iya, karena kebanyakan orang di Indonesia ini bikin konten negatif agar dia naik, habis itu dia berbalik arah jadi konten-konten insaf. Seperti itu kan biasanya seperti itu ya. Bisa jadi. Bikin masalah klarifikasi kelar. Tahu-taunya terkenal. bro. Tahu-tahu yang penting kita sudah naik gitu kan. Nah, pernah enggak kepikiran kayak gitu? Aku mau bikin konten skandal aja dah biar aku cepat naik gitu. Jangan. Belum siap ya. Belum siap, enggak mau. Biar Rafa aja nanti bikin. Ya kan haters sudah mulai banyak. Jadi kalau kalian udah suka dengan konten ini berarti kalian adalah hatersnya Rafa. Iya. Jadi belum pernah dapat hate gitu ya. Tapi kalau untuk dapat apa? Kayak semacam cibiran tuh sering. Contohnya gimana tuh? Ya apa ya? Versi buat konten ada yang nonton gitu. Pernah digituin nggak? Nggak juga sih, cuma hanya dibilang buat apa sih ikut-ikut yang kayak gitu bilang ngumpul segala macam. Nah, tujuan kan mereka nggak tahu tujuan kita tuh ngumpul seperti apa. Iya benar. Jadi tujuannya itu yaitu untuk bantu orang. Kita ngumpul konten untuk berbagai macam ide supaya orangnya terbantu gimana itu. Iya benar. Apalagi khususnya ya kayak orang yang usaha UMKM segala macam. Itu kan kita ke tempat itu membantu untuk mempromosikan dengan dari IG segala macam, teman-teman semua kan menyebarkan semua. Akhirnya supaya bisa tertarik untuk melihat tempat itu. Benar. Nah, ini menjadi salah satu tujuan terselubungnya konten kreator Kota Balikpapan tuh yaitu ngebantu teman-teman yang memiliki usaha agar bisa di-up lagi gitu ya melalui promosi media sosial. Seperti itu, karena media sosial itu kan efeknya besar banget ya di kehidupan kita gitu ya. Biasa aja kadang bangun pagi yang dilihat bukan istrinya tapi HP-nya gitu kan. Ada konten baru apa gitu. Curhat ini. Iya seperti itu. Jadi media sosial itu ketika kita menempatkan diri di media sosial di tempat yang tepat, ya kita bukannya hanya mendapatkan effort bagi diri kita, juga bisa mengefek kepada orang lain seperti itu. Dan itu yang sekarang dirasakan oleh Bang Yudit ya. Iya. Wah luar biasa. Jadi bakalan terus berkarya di sini. Pernah nggak sih kepikiran ada rasa bosan di bidang konten kreator nih Bang? Untuk sampai sekarang saya belum ada namanya rasa bosan. Gitu ya. Bahkan yang ada tuh belum puas, rasa belum puas. Jadi mau bikin kayak gini lagi ya. Bikin lebih lagi gini ya, bikin lebih kayak gitu aja. Jadi yang enggak ada rasa bosan enggak ada. Itu aja sih. Keren. Berarti juga jaringan juga semakin bertambah dong Bang ya. Dengan bikin konten, ketemu dengan konten kreator yang lain, mulai dari konten kreator baru sampai konten kreator besar itu sudah pernah ketemu semua yang di Balikpapan? Beberapa sudah. Beberapa sudah ya. Wah, terus gimana rasanya? Ada nggak minder? Wah konten kreator baru nih, minder nih sama yang besar-besar nih, bisa nggak aku naik juga gitu? Ya rasa minder tuh pasti ada. Rasa minder pasti ada. Cuma ya sisi lainnya kadang, kok bisa ya aku sudah sampai sini, masih merasa mikir kayak gitu, sudah sampai sini nyata aku masih mau terus aja lagi gitu. Tidaknya bisa mendekati mereka walaupun sama seperti mereka. Bener. Ya setidaknya kita kan juga agak minder ya kalau ketemu sama Rafa ya gitu ya. Rafa kan sudah cukup besar ya di Balikpapan ini. Hina terus pokoknya Rafa, banyak hatersnya. Talentnya banyak. Tapi dia semakin dihina semakin seneng loh. Naik terus followernya, heran aku. Maksudku tuh kurang-kurang followernya biar kita bisa kejar gitu dah. Jangan naik terus. Tapi ya memang aku sih konten kreator Balikpapan ini mulai meningkat dan mulai saling support lah seperti itu kan. Dulu banyak isunya nih Bang ya. Lu naik besar sendiri lah. Lu kecil aja lah sendiri, nggak usah ikut-ikut gitu kan. Tapi sekarang kayaknya semua pada rangkulan ini, pada naik bareng-bareng, pada konsep bareng-bareng, pada konten bareng juga. Wah keren. Bang Yudit sekarang termasuk di dalam situ nih. Ada beban tersendiri nggak seperti itu? Pernah nggak ngerasa gini? Wah aku hari ini belum konten ini, merasa berdosa nih gitu. Aku harus konten ini gitu. Pernah nggak gitu? Kalau rasa kayak gitu belum sih, cuma
kalau mikir untuk konten, hari ini nggak ada konten, kan nantilah 2 hari lagi baru gue bikin lagi gitu, kayak gitu. Intinya pas kondisi nggak terlalu ngejar untuk bikin konten, tapi tetap harus ada sih kalau saya. Oke, setidaknya dalam waktu 1 minggu itu terisi lah ya, karena kan juga ngejar eksistensi lah maksudnya. Ibarat ketika kita seminggu sudah ngebikin konten, tahu-tahu kita tenggelam gitu kan. Iya. Tapi fokusnya tetap di IG atau di sosial media lain kalau Bang Yudit? Saya di IG sih pokoknya. Di IG aja. IG ya? aja. Wah. Kalau boleh tahu IG-nya apa, Bang? Yudit.Setiawan 86. Ini terpengaruh sama Rafa kalau 86 ini. Dia 84 kan? Nah, kamu naik-naik dikit 86 gitu. Ya, 2 angka di atas deh. Supaya kita bisa ngelewatin dia gitu ya. Wah, aku juga bakalan pakai angka lah di belakang nanti. Ini pakai Dibilang channel 91 gitu kan lebih tinggi. 69 aja agak turun dikit. Jangan 69 nanti konotasinya lain. Bahaya nanti kena ban kita. Aduh, tapi keren loh orang. Bang Yudit ini termasuk pemuda yang cukup berani terjun di dunia. Masih muda kan? Masih lah, jangan bilang tua, masih gitu. Masih muda kan? Muda masih. Woi. Tapi sudah ada buntut. Baru 2. Baru 2. Masih panjang buntutnya. Tapi ganggu enggak di kehidupan pribadi Bang Yudit di dalam buat konten ini? Kalau untuk ganggu sih enggak. Cuma kan sudah ke keluarga juga kasih pengertian segala macam. Ya intinya bagi waktu lah. Buat keluarga tuh ada. Di saat buat konten tuh ada, buat kerja juga ada. Wah, luar biasa. Susah dong seperti itu ya bagi waktunya? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak. Berarti memang sudah punya manajemen waktu yang bagus dong Bang Yudit ini. Pokoknya intinya misalkan mau konten nih hari ini, ya apa yang mau saya kerjain buat keluarga tuh dulu terus semua. Selesaikan dulu. Oke. And then pernah kepikiran nggak bahwa konten ini bakalan menjadi main jobku nih untuk kedepannya? Atau hanya sekedar side job terus lah konten ini? Pernah nggak kepikiran seperti itu, Bang? Pernah, pasti pernah. Pernah ya. Ketika sudah besar, ya udahlah aku bakal cari pundi-pundi dari sini aja nih gitu. Pernah kepikiran kayak gitu juga. Berarti itu juga menjadi salah satu impian ya. Dan itu membuat Bang Yudit tetap berkarya dan tetap jalan di bidang ini. Intinya harus fokus aja. Kalau sudah niat tuh tetap fokus aja. Iya bener. Kalau ada niat tapi tidak dikerjakan, iya, yang penting doa juga sih. itulah aja bote kan. Niat puasa tapi tidak puasa, yang penting niat dia bilang. Niatnya aja. Apa yang didapat gitu kan? Iya bener itu guys. Jadi buat teman-teman yang mau jadi konten kreator di saat pandemi ini kayaknya waktu yang tepat nih ya. Mantep banget ini karena orang-orang tuh butuh hiburan untuk meningkatkan imun. Iya. Jadi kalian bikin konten komedi, bikin konten promosi, atau bikin konten edukasi juga bagus itu ya. Jadi semacam kata-kata penyemangat lah segala macam buat di IG juga bisa, quotes, semacam quotes lah. Oh iya, kalau kalian belum berani tampil di depan kamera dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, dalam bentuk animasi gitu bisa. Ya sama, saya dulu berawal hanya sebatas quotes karena masih nggak percaya diri untuk tampil di layar. Oh iya, jadi lu main quotes ya? Tapi dikit-dikit aja bikin. Berarti itu bikin sendiri atau kutipan? Kutipan. Oh, pernah nggak bikin quotes sendiri? Ada beberapa di situ, 2 kah di IG saya, cuma lupa saya. Wah, masa lupa? Ya ada, cuma lupa kata-katanya agak panjang. Oh gitu. Biasanya quotesnya tentang apa? Kehidupan, percintaan? Kehidupan. Oh kehidupan, motivasi, biasanya gitu. Itu biasanya terinspirasi dari pengalaman pribadi atau just share aja? Kadang ngeliat keadaan sih sekeliling. Ada yang seperti misalkan dengar cerita teman gini, semacam dia cerita. Oh gini, harus gini tapi itu aja. Jadi akhirnya terbuatlah kata-kata, bikin. Ya kalau dari situ memang ya. Terus mengumpulkan keberanian untuk memunculkan wajah di in-frame lah bahasanya seperti itu. Yeah. Ya karena bujukannya Bang Rafa, ya ikut tampil. Rafa Channel 84, kamu luar biasa. Rafa Maulana, kamu luar biasa. Kita sebut aja sekarang Rafa Effect lah untuk konten kreator Balikpapan ini. Hashtag baru ini pokoknya ya. Setiap kalian bikin konten, kasih hashtag Rafa Effect. Terus tag di Rafa Channel 84, kasih nanti kalian di apa bahasanya tuh? Di SG ulang sama dia. Di hashtag. Keren.
Rafa Rafa Impact. Impact. Ya, Rafa Impact. Wih, muncul bahasa baru lagi nih Rafa Impact ini. Waduh. Dapat komisi kita dari Rafa Channel nih. Aduh, Bang Yudit keren. Tapi kalau untuk Bang Yudit sendiri kalau ketika buat konten gitu kan. Itu biasanya di konsep tadi aku sudah tanya betul belum sih? Yang mana itu? Kenapa? Di konsep dulu atau anu dadakan? Sudah ya? Sudah. Oh, sudah ya. Dadakan konsep pernah ya? Gitu. Harapan kedepannya deh Bang Yudit untuk konten kreator Balikpapan atau untuk Bang Yudit sendiri apa? Ya mungkin sih sedikit masukan buat semua aja sih. Apalagi yang baru-baru mau terjun, kayak semacam saya ini baru terjun ya hitungannya, baru terjun. Intinya jangan jadikan beban aja. Mau itu kita di Cibiri atau apa, ya tetap maju aja. Intinya semakin kita dikasih beban, semakin kita di cibir atau segala macam, kalau bisa semakin kuat. Sampai cibiran jadi pujian. Bener. Itu aja. Karena biasanya orang yang nyibir itu orang yang iri dengan apa yang kita perbuat gitu kan. Mereka nggak bisa yang berbuat seperti kita, makanya mereka mencibir seperti itu. Kita mikirnya kesana aja, jadi kita harus stay positif lah ya. Iya, selalu positif. Stay positive thinking, jangan positif yang lain gitu kan. Iya. Kalau positif yang lain garis 2 merah, bunting kenapa? Tapi kalau yang garis 2 nanti kita garis 2 yang lain janganlah. Iya, nanti kalau bilang positif isoman lagi nanti. Diantarin tahu bakso rasa kita kalau isoman guys. Ada orang di belakang. Ada tidak? Aku mau request nanti ya sini satu. Iya. Perkenalkan Rafa Impact. Iya. Oke, siap. Oke Bang Yudit, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman untuk penutupannya ini. Selain yang tadi. Ya pesan-pesannya itu aja sih. Hmm. Pokoknya jangan berhenti berkarya. Berhenti berkarya dan jadikan karya itu untuk membantu orang lain. Wih, mantap. Tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Intinya niat tulus untuk bantu sebagai kreator. Itu aja. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Pasti ada. Ketika kita berbuat baik, pasti kebaikan itu juga bakalan berimbas kepada diri kita. Karena balasan untuk kebaikan itu pasti ada. Benar, mantap. Wih, ini tukang buat quote kalau sudah ngomong ya enak. Aduh. Ya, nge-quote juga dia. Oke, thank you Bang Yudit. Ya. Sharingnya pada hari ini, mungkin ke depannya kita bisa sharing-sharing lagi. Kita bisa konten bareng juga, mungkin di luar atau di mana seperti bisa. itu. Ya harapannya kita naik bareng-bareng lah ya. Naik Kita bareng-bareng berjuang sama-sama. Demi kota Balikpapan juga kok, seperti itu. Oke, thank you Bang Yudit. Thank you teman-teman yang sudah mantengin kita dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang kalian bisa ambil, pelajaran-pelajaran terbaik dari obrolan kita berdua. Intinya tetap berkarya. Ketika kalian merasa bosan, merasa putus asa, carilah teman. Biasanya seperti itu. Cari teman, berbagi ide, nanti bakalan muncul inovasi-inovasi yang lainnya. Iya, Seperti itu. Jadi jangan malas, tetap berkarya. Oke? Mungkin itu aja obrolan kita dengan Bang Yudit. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Thank you. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Selalu ada cerita untuk dibilang.